Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, mata kuliah Muhammadiyahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali sedikit tentang apa yang telah teman-teman pelajari selama perkuliahan Muhammadiyahan. Jadi kalau teman-teman lihat presentasinya dari para petugas presentasi itu semuanya insya Allah sudah lengkap. Makalahnya kalian baca mungkin ada beberapa kelompok yang tidak presentasi karena tidak mengerjakan, tapi saya kasihkan makalah dari kelompok lain itu insya Allah sudah sangat memadai. Jadi kalian sudah setengah jalan untuk mempelajari atau mengetahui apa sih sebenarnya itu Muhammadiyah, walaupun itu baru gambaran di permukaan, karena kalau kalau teman-teman nanti bergabung di Muhammadiyah masalahnya akan lebih banyak, lebih kompleks dan sangat rumit. Nah, ini adalah permukaan yang minimal teman-teman harus ketahui. Jadi berawal dari teman-teman belajar tentang pembaruan dalam Islam, yang mana itu adalah sebelum pra atau sebelum eranya Muhammadiyah lahir, karena waktu itu sebenarnya organisasi pembaruan dalam Islam itu enggak cuma dari Muhammadiyah, tetapi juga ada banyak yang lain, ada gerakan-gerakan pembaruan masa klasik seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridho. Kalau di Indonesia sendiri itu pembaruannya itu ada gerakan Jamiatul Khair, Al-Irsyad, kemudian ada Serikat Islam, ada Persatuan Islam atau Persis, dan kemudian ada Muhammadiyah. Ini salah satu yang dikategorikan dengan pembaruan dalam Islam. Maka pada pertemuan kali itu materi itu menjelaskan tentang pengantar sebelum belajar tentang apa yang dinamakan dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sendiri itu adalah gerakan tajdid. Apa artinya tajdid? Tajdid itu bisa berarti dengan dua hal. Yang pertama itu pembaharuan, itu dalam artian pemurnian, jadi yang sudah enggak murni dimurnikan lagi atau dipurifikasi. Nah, yang satu lagi bermakna pembaruan dalam hal moderasi, yaitu kemutahiran. Nah, misalnya contoh hal yang sudah tidak sesuai dengan syariat, misalnya banyak memuja jin atau minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon-pohon gede, itu kan mengkotori Islam, akhirnya dimurnikan atau dipurifikasi. Jadi tajdid bermakna purifikasi, dan selanjutnya adalah tajdid di mana bermakna moderasi atau modernisasi. Hal yang jumud, yang ketinggalan zaman diupdate namun tetap sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Lalu kemudian kalian sudah belajar tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah, di mana itu ada latar belakang subjektif, ada objektif, kemudian ada uh, internal, eksternal, yang sebagainya yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Kemudian kalian disuguhkan tentang sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah, yang mana itu sangat unik dan berbeda dengan apa organisasi-organisasi lainnya, seperti itu. Nah, kemudian gerakan Muhammadiyah, gerakan Islam, gerakan dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian landasan normatif dan operasional Muhammadiyah itu hal-hal yang bersifat normatif. Namun biasanya juga kebanyakan warga Muhammadiyah juga tidak tahu isinya, atau sedikit tahu tapi nggak hafal. Jadi kadang kalau bisa dicek dosen-dosen UMS juga nggak semuanya hafal dari A sampai Z, tapi setidaknya kalian tahulah identitas perjuangan Muhammadiyah itu apa, yaitu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, kemudian landasan normatif Muhammadiyah itu ada mukadimah anggaran dasar, ada kepribadian Muhammadiyah, ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian kalau dari segi landasan operasionalnya itu ada ADART, ada kita perjuangan Muhammadiyah, ada visi dan misi Muhammadiyah, kemudian keputusan-keputusan Muhammadiyah. Nah, itu hal yang kemarin kalian pelajari, dan kembali ya, ini urutannya harusnya itu landasan normatif dulu, kemudian yang minggu ini kalian belajar tentang sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Nah,
Saya belum ngecek makalahnya apakah dicantumkan atau tidak. Bahwasanya memang gerakan Muhammadiyah, gerakan organisasi Muhammadiyah itu setidaknya ada 3 komponen. Yang pertama itu ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, dan unsur organisasi otonom. Nah, jadi yang terakhir ini nih kebalik ya. Jadi yang terakhir kita bahas ini yang minggu ini adalah sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Jadi nanti Muhammadiyah itu bekerjanya itu tidak sendiri, ada sistem atau bagan yang membentuk Muhammadiyah. Ada namanya struktur vertikal, ada yang namanya struktur horizontal. Nah, kalau struktur vertikal itu susunan organisasi dan kepemimpinannya itu dari bawah ke atas, misal dari ranting. Nanti kalau teman-teman yang tidak familiar bisa lihat di makalah, seharusnya ada cabang, daerah, wilayah, pusat, kemudian ada struktur horizontal. Struktur horizontal ini adalah susunan organisasi itu berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugasnya itu menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah di setiap level organisasi dan kepemimpinannya. Biasanya dalam bentuk atau unsur pembantu, pimpinan atau organisasi otonom. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di pertemuan kali ini. Saya tidak tahu apakah pemateri menyiapkan bagannya atau tidak. Jadi sekarang saya belum cek satu-satu ketika video ini dibuat. Jadi tugasnya adalah yang pertama, gambarlah bagan struktur organisasi Muhammadiyah. Jadi digambar ya, ditulis pakai tangan, pakai pulpen, di kertas, kemudian difoto, diupload di tugasnya. Nah, bagan yang saya maksud itu bukan struktur struktur nama-nama pimpinan, misalnya Pak Haidar Nasir, itu bukan, tapi bagan struktur organisasi Muhammadiyah itu yang ada vertikal sama horizontal, yang isinya itu adalah kayak pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, ada lembaga pusat, lembaga wilayah, lembaga daerah, ada majelis pusat, wilayah, daerah, ada AUM, ada otonom. Itu ada garis-garis instruksi, ada garis koordinasi. Nah, silakan yang mungkin kebetulan menonton video ini terlebih dahulu bisa ditanyakan ke pemateri kalau misalnya belum ada. Tapi kalau sudah ada, tinggal kalian menggambar dan nanti kalian bisa memahami, oh ternyata struktur organisasi Muhammadiyah seperti ini loh, ternyata ada garis instruksinya seperti ini, ada garis koordinasinya seperti ini. Ya, itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.